Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sahabat-sahabat, sehat semuanya? Mudah-mudahan pada diberikan kesehatan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Dan di video kali ini saya akan mengkupas tuntas bagaimana banyak banget pertanyaan tuh di Facebook, di di sini di YouTube, kemudian yang masuk ke WA kami ya, kemudian ke yang datang ke klinik juga. Semakin banyak orang yang merasakan psikosomatis ya. Psikosomatis itu penyakit fisik dan psikis ya. Tapi penyebabnya adalah 80% lebih karena psikis, karena ketakutan, kepanikan yang tersimpan di memorinya. Kepanikan, ketakutan itu pengaruh ke organ tubuh, pengaruh ke kekentalan darah, pengaruh ke asam lambung yang meningkat, kepanikan, ketakutan yang berlebihan itu, dan emosional itu pengaruh juga ke seluruh bagian-bagian tubuh ya. Pada kencang di sini, pada kencang di leher sehingga terasa mengganjal, pada kencang di perut sehingga terasa enak, mual, dan lemes juga. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa terjadi psikosomatis itu kok merasa nggak nyaman gitu ya. Nah, kemudian psikosomatis juga 12% sampai 20% penyebabnya dari secara medis. Yang sering terjadi adalah gula darah yang menurun, gula darah yang ngedrop, nah di bawah 110. Jadi kalau lemes, sering keringat dingin, ngobrol ngos-ngosan, sering kali keliengan ya kan, mata kayak rabun, kemudian serba berdebar-debar, itu gula darahnya sering menurun kurang dari 110. Dan gula darah ini sering kali karena penyebabnya memikirkan sesuatu yang menakutkan berlebihan dan berkepanjangan. Yang kedua, takut orang itu karena gula tinggi, takut diabetes. Padahal orang psikosomatis itu jarang ada yang gula darahnya meningkat. Bahkan yang penyakit diabetes lama, minum obat medis terus-menerus, nggak turun-turun gula darahnya. Tapi begitu dikasih penyakit psikosomatis, gula darahnya tiba-tiba ngedrop. Tanpa obat gula, ngedrop gula darahnya. Kenapa? Karena orang psikosomatis itu seringkali pikirannya kemana-mana. Mau berangkat ke sana, takut. Ada yang ambulan, berdebar-debar takut. Itu menguras energi, dan energi itu, tenaga itu dari gula darah kita. Yang ketiga, ketika mau bertemu dengan yang banyak orang, udah keringat dingin berdebar. Mau Jumatan, nggak mau di dalam masjid, harusnya di luar, takut pingsan. Serba takut, mau kemana pun takut, mau ngapa-ngapain pun takut, mau makan ini takut, makan itu takut, karena bingung. Kata si A boleh, kata si B nggak boleh. Maka ini yang membuat semakin kurus badannya. Ya. Maka yang harus diperbaiki adalah gula darahnya dinormalkan. Jangan takut gula darah tinggi bagi orang yang psikosomatis. Jadi makan karbohidrat itu harus dimakan. Setiap 2 jam harus ada yang masuk. Kenapa nggak boleh banyak-banyak? Karena perutnya nggak bisa kalau banyak-banyak. Makanya saya bikin 2 jam 10 suap nasi. Jangan bubur karena nggak ada energinya, kurang sedikit kalorinya. Yang kedua, minum air putih 1 jam 1 gelas ini. Karena pada saat kita nggak ada cairannya kurang, maka di kepala juga oleng. Nggak ada konsentrasi, nggak bisa khusyuk, nggak bisa fokus. Sehingga jangan heran kalau macam ngobrol tapi nggak nyambung ngobrolnya, karena tubuhnya ada, pikirannya ada di mana gitu. Yang ketiga, harus gerak, karena kalau nggak gerak darahnya jadi mengental, mengendap, itu yang membuat pada sakit badannya. Yang keempat, harus dijaga makanannya, nggak boleh pedas, mie, es, kopi, santan, air kelapa. Madu juga bikin panas di lambung. Pada saat panas di lambung, orang yang psikosomatis itu langsung
nggak nyaman di dada, berdebar-debar, oh jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Jadi bukan madunya yang jelek, ya, tetapi orang yang lambung karena psikosomatis beda. Kalau gak ada psikosomatisnya, saya sarankan minum madu. Tapi kalau lambung karena psikosomatis, saya larang untuk minum madu. Yang kelima, itu adalah harus perbaiki senyumnya. Senyumnya itu 20 kali sehari. Karena pada saat senyum, itu hormon-hormon endorfin akan keluar untuk memperbaiki asam lambung, kekentalan darah semakin lancar, jantung semakin baik, ya. Kemudian tidur harus dicukupkan, nggak harus banyak, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam boleh. Itu yang penting jam 9 udah nggak boleh pegang handphone lagi, ya. Jam 9, jam 10 maksimal. Kemudian harus dipakai gerak jalan. Pagi 100 langkah, sore 100 langkah. Tapi pastikan sudah makan, sudah minum. Air manis dan air gula. Air manis, air putih. Ya. Selanjutnya, orang psikosomatis sering banget untuk ingin bicara ke si A, ingin bicara ke si B, ingin pamer, pengen diakui bahwa kita sakit. Nah, itulah ciri khas daripada psikosomatis. Pengen diakui bahwa kita ini sakit, pengen dikasihani. Sekarang stop. Karena semakin Anda berbicara sama orang tentang penyakit psikosomatis Anda, saya ini gini, semakin hilang harga dirinya, kitanya. Yang kedua, dibenci orang. Yang ketiga, nggak ada gunanya. Yang keempat, Anda akan dijerumuskan oleh orang untuk berobat kepada yang nggak jelas. Ya, uang Anda habis tapi nggak ada hasil. Karena disangkanya nggak ada yang tahu ini psikosomatis. Psikosomatis itu penyakit yang rasa-rasanya kayak aneh. Padahal ini penyakit medis psikologis. Bukan penyakit dari gangguan jin. Guna-guna, bukan. Ya, bukan. Nah, kemudian ciri khas psikosomatis itu kalau kalau kemana aja pingin diantar karena takut terjadi sesuatu. Nah, jadi perbaikilah sholawatnya, perbanyak, sholawat perbanyak, sholatnya perbaiki, istighfar perbaiki. Dan ini adalah penyakit yang paling bisa banyak merubah orang yang tadinya nggak baik menjadi baik, yang tadinya nakal jadi soleh. Itu penyakit psikosomatis yang dasar. Yang suka korupsi jadi stop, yang suka berzina jadi stop, yang suka mabok-mabokan jadi stop. Ini saya saksikan pasien-pasien saya, karena RPB klinik ini Pak, klinik saya ini khusus penyakit lambung psikosomatis anxiety, ini khusus. Maka dari itu udah bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun bertemu dengan orang-orang siapapun yang kena psikosomatis sama rasanya. Takut mati, takut penyakit jantung, takut pingsan, takut ini, takut itu, sama. Sering lemes, sukanya ngumbar-ngumbar kepada orang lain, suka mengeluh kepada orang, sulit bersyukurnya. Maka oleh sebab itu mulai sekarang seterusnya stop mengeluh kepada orang. Ketika ditanya sama orang, pura-pura sehat aja, supaya Allah memberikan kesehatan kepada kita. Allah tolong kita. Aktivitas, yang penting makan nasi, air putih sama air gula, udah nggak ada masalah. Takut pingsan nggak apa-apa, yang penting nggak bakal pingsan kalau Anda menjalankan yang saya sampaikan. Dan ikuti terapi audio terapi yang ada di YouTube saya, itu gratis. Nah, kemudian makanan minuman yang nggak boleh dan boleh ada di YouTube saya juga, gratis, silakan. Ya, insya Allah. Jangan banyak obat ini, obat itu, nggak ada. Deketi Allah, deketi Allah, deketi Allah. Banyakin istighfar, banyakin sholat, banyakin la ilaha illallah. Ya, saya pernah merasakan lama gitu kan sakit psikosomatis ini. Saya tenaga kesehatan, saya juga merasakan psikosomatis. Saya hipnoterapi, saya juga merasakan psikosomatis. Saya mempelajari ilmu tauhid, saya juga psikosomatis. Maka untuk memperbaiki dan memulihkan psikosomatis ini beriringan antara secara medisnya, psikologisnya, tauhidnya. Ya, seperti itu. Insya Allah. Semangat terus, optimis terus, yakin, lakukan apa yang saya sampaikan. Ya, karena saya bukan bicara teori, saya bukan bicara asal ngomong, tapi saya mantannya,
mantan psikosomatis dan saya tenaga kesehatan dan saya memang di bidang pengobatan psikosomatis, anxiety dan lambung khusus ya. Karena udah banyak orang yang penyakit psikosomatis nggak pada sembuh-sembuh, udah kesana kesini lah, dalam negeri luar negeri, akhirnya kesini seperti itu. Insya Allah sahabat-sahabat, tanpa kesini pun ikuti ini saran-saran saya di video-video saya sebelumnya, ikuti anjuran dan larangan saya, kemudian minta kepada Allah, dan kemudian yakinlah ya, hindari menonton melihat hal-hal yang menakutkan ya, membaca hal yang menakutkan, jangan bertanya-tanya lagi, nggak ada yang paham, nggak usah bertanya yang capek sih, kenapa sih saya ini, kemana sih saya, nggak usah, udah ikutin saya ini, kemudian lakukan, minta kepada Allah, deketi dan perbaiki diri, insya Allah, dan minta doa sama orang tua, minta doa sama pasangan hidup, perbaiki hubungan baik sama orang tua, sama mertua, dengan pasangan hidup, dengan anak, insya Allah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.